Saya gak habis pikir dengan Pemprov DKI Jakarta ini. Ya ini kan sama seperti kondisi sirkuit Formula E, yang mana kita tahu bersama bahwa lokasi sirkuit Formula E ini juga masih dirahasiakan meski jadwalnya ini sudah diumumkan. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Setelah saya membaca berita terbaru terkait kasus Formula E di DKI Jakarta, sepertinya kok banyak pihak yang mulai ketar-ketir dan ingin cuci tangan. Terutama 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya sempat menolak interpelasi terhadap Gubernur DKI karena habis ditraktir makan malam oleh Anies Baswedan. Nah, jadi kemarin ini ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, yaitu bernama M. Taufik. Dia ini meminta agar permasalahan dugaan korupsi Formula E tersebut tidak dihubungkan dengan penolakan interpelasi yang dilakukan oleh 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Lah ini kan kalau komentarnya begitu semakin memperlihatkan bahwasannya ada kepanikan, bener gak? Sekarang kalau gak panik apa coba? Lawang sudah jelas-jelas ada kaitannya kok. Kalau memang nggak mau dikaitkan, terus kenapa dulu 7 fraksi itu menolak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta? Padahal interpelasi itu kan tujuannya untuk meminta keterangan dan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta soal penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Bener nggak? Kan cuma itu. Jadi kenapa harus ditolak? Nah, saya masih ingat betul saat itu hanya ada 2 fraksi yang mengajukan interpelasi, yaitu dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Nah, sedangkan 7 fraksi lainnya ini menolak interpelasi terhadap Anies Baswedan. Padahal sudah jelas banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditutupi oleh Pemprov DKI Jakarta terkait kasus Formula E ini. Nah, banyak pihak yang menganggap bahwasannya Pemprov DKI Jakarta ini tidak transparan. Bahkan sampai sekarang ini bukti pembayaran komitmen fee yang katanya sebesar 560 miliar rupiah itu pun tidak pernah ditunjukkan. Makanya tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kemudian turun tangan dan mulai menyelidiki atau mengusut kasus ini. Nah, malah kemarin ini Anies Baswedan bungkam saat ditanya wartawan mengenai kasus Formula E yang ditangani oleh pihak KPK. Anies ini malah bertanya kepada wartawan, sudah cukup, tidak ada isu lain ya? Begitu katanya. Lah ini kan aneh, wong dia lagi ditanya kok malah balik tanya ini gimana ceritanya. Harusnya ya, kalau memang tidak merasa berbuat salah, saat ditanya ya tinggal dijawab saja kan beres, bener gak? Jadi bukan malah ngelas dan balik bertanya kepada wartawan. Kan yang sedang bermasalah itu dia, bukan wartawan, betul gak? Nah, banyak pihak kemudian ini mempertanyakan, mana bukti pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E? Selama ini, yang ada kan cuma berdasarkan dari keterangan saja, tanpa ada bukti transfer yang bisa ditunjukkan kepada publik. Padahal, kalau kita membeli BBM saja di SPBU misalnya, meskipun cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, itu pun ada bukti pembayarannya. Terus misalkan lagi, kita membeli jajan di minimarket, itu pun ada bukti pembayarannya. Lah ini masa yang membayar hingga ratusan miliar rupiah tidak ada bukti pembayarannya. Lah ini gimana bos? Luar biasa memang Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, sebagai informasi saja bahwa pembayaran komitmen fee itu sudah mulai dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2021 oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta. Nah, hingga saat ini total yang sudah dibayar itu sebesar 560 miliar rupiah. Tapi ya begitu, sampai detik ini bukti pembayarannya ini masih bersifat rahasia. Saya gak habis pikir dengan Pemprov DKI Jakarta ini. Ya ini kan sama seperti kondisi sirkuit Formula E, yang mana kita tahu bersama bahwa lokasi sirkuit Formula E ini juga masih dirahasiakan meski jadwalnya ini sudah diumumkan. Nah ini kan sangat aneh sekali, benar gak? Sirkuitnya ini belum ada, tapi jadwalnya sudah diumumkan. Nah saya nggak habis pikir dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta ini. Ya kalau mau ngibul itu jangan kebangetan lah. Jangan kemudian dipikir semua masyarakat ini gampang dibodohi. Jangan kemudian samakan masyarakat ini dengan kadrun-kadrun yang gampang dibodohi dengan berita hoax. Publik ini sudah semakin cerdas dan semakin dewasa, jadi tolong dicatat itu baik-baik.
Nah, tapi baiklah, sebelum saya melanjutkan soal pembahasan kasus Formula E ini, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semua penonton yang telah memberikan like pada video ini serta memberikan dukungan agar kasus Formula E ini bisa diusut secara terang benderang oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang perlu dicatat adalah kasus Formula E ini harus terus dikawal bersama-sama. Karena apa? Karena jangan sampai kasus Formula E ini menguap tanpa ada kejelasan sama sekali. Memang ya, jika diperhatikan, kasus Formula E ini semakin hari semakin menunjukkan atau menemukan titik terang. Banyak sekali aroma kebusukan-kebusukan yang mulai tercium baunya ke permukaan. Apalagi baru-baru ini ada penjelasan yang mengejutkan dari pihak PT Jack Pro terkait Formula E. Nah, jadi pihak PT Jack Pro atau Jakarta Propertindo ini adalah pihak yang diberikan tugas atau amanah oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendanaan komitmen fee kepada pihak Formula E. Jadi, pihak Jack Pro kemarin ini menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah berhasil melakukan negosiasi selama 2 malam berturut-turut melalui Zoom meeting dengan pihak Formula E untuk mendapatkan keringanan biaya komitmen fee yang semula dari 2,3 triliun rupiah, kini turun drastis hanya menjadi 560 miliar rupiah. Luar biasa memang negosiasi yang dilakukan oleh pihak Jack Pro ini. Nah, saya kok jadi penasaran, kira-kira apa saja yang dibicarakan ya? Kok bisa pihak Jack Pro ini menegosiasi sampai mendapatkan diskon hingga triliunan rupiah? Atau mungkin ada rekamannya yang bisa ditonton saat Zoom meeting? Ya, jujur saja saya heran. Coba bayangkan, dari total 2,3 triliun rupiah yang harus dibayarkan, kini hanya tinggal membayar 560 miliar rupiah. Saya kok jadi membayangkan ya, itu negosiasinya baru dilakukan 2 malam. Coba kalau 7 hari 7 malam, jangan-jangan biaya komitmen fee-nya ini bisa dibebaskan alias tanpa dipungut biaya. Ya bisa saja kan, ini kan bukan tanpa alasan. Karena kita tahu untuk di Roma, Italia dan New York, Amerika Serikat, mereka ini pernah menyelenggarakan Formula E dan itu tanpa ada biaya komitmen fee alias gratis. Nah, melihat fakta ini, tentu wajar jika kemudian ada yang menduga bahwa ada markup dalam penyelenggaraan ajang Formula E ini. Meskipun saat ini pihak Jack Pro mengaku telah berhasil menurunkan biaya komitmen fee. Nah, tapi sayangnya pengakuan dari pihak Jack Pro ini ternyata bukanlah angin segar bagi pihak Pemprov DKI Jakarta. Malah kalau menurut saya ya, itu justru berpotensi melanggar instruksi Gubernur DKI. Loh, kenapa bisa begitu? Jadi begini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pernah mengeluarkan instruksi gubernur atau Ingub nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Nah, diketahui instruksi gubernur tersebut dikeluarkan oleh Anies Baswedan pada tanggal 27 Agustus 2019 atau 8 hari setelah surat laporan penyelenggaraan Formula E disampaikan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta. Nah, dalam instruksinya, Anies Baswedan ini memerintahkan Kepala Dispora DKI Jakarta untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E tanpa melakukan negosiasi harga. Nah, tolong dicatat sekali lagi, tanpa melakukan negosiasi harga. Jadi sudah jelas ya, berdasarkan Ingub tersebut, bahwasanya Anies Baswedan ini tidak memerintahkan Dispora DKI Jakarta untuk melakukan negosiasi ulang terhadap nilai uang yang harus keluar dalam penyelenggaraan Formula E, termasuk biaya komitmen fee. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada negosiasi pembayaran atau pembiayaan komitmen fee yang dilakukan oleh pihak Jack Pro? Nah, gimana itu? Lah, kalau seperti itu, kan jadinya ini tidak sesuai dengan instruksi gubernur yang pernah dibuat oleh Anies Baswedan. Benar gak? Apakah ini pertanda bahwasanya Anies Baswedan sengaja ingin melanggar instruksinya sendiri? Jadi dia bikin instruksi, ya kan? Kemudian instruksinya ini dilanggar oleh dirinya sendiri. Ya, mungkin bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kasus Formula E ini menganggap bahwasanya apa yang terjadi saat ini adalah semacam titik terang. Tapi bagi yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Formula E ini, bisa jadi ini adalah titik menuju kegelapan. Ya, makanya jangan heran kemudian jika ini banyak sekali pihak-pihak yang mulai cuci tangan. Nah, melihat perkembangan kasus Formula E ini, saya kok jadi kasihan ketika melihat raut wajah dari Anies Baswedan. Kasihan kenapa? Ya sekarang coba perhatikan saja, semakin hari raut wajahnya ini terlihat semakin kusut.
Lah gimana nggak kusut? Wong masalah demi masalah datang silih berganti coba. Belum selesai juga persoalan terkait DP 0 rupiah. Kini muncul lagi kasus baru terkait Formula E. Bahkan tidak hanya sampai di situ, sekarang pun masalah banjir ini telah melanda wilayah DKI Jakarta. Dan seperti biasa, warganya ini hanya diminta untuk mendownload buku panduan banjir serta memanjatkan doa. Saya nggak habis pikir apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini. Jujur ya, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin saya hanya bisa mengatakan, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, terus kawal kasus Formula E ini dan jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.